Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Agita Octavias dengan NIM 3625933011013. Saya dari kelas 1E Manajemen Bisnis Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen perubahan menurut Lewin yang akan diterapkan pada PPFPK 2026. Manajemen perubahan adalah proses merencanakan dan mengelola aktivitas terkait perubahan agar dapat diterapkan dengan baik, diterima oleh seluruh anggota organisasi, dan memberikan hasil yang diinginkan. Menurut Lewin, manajemen perubahan dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada unfreezing, yang kedua ada change, yang ketiga ada refreezing. Tahapan yang pertama yaitu tahapan unfreezing, mempersiapkan organisasi menghadapi perubahan yang menjadi tahapan awal, di mana individu atau organisasi mulai melepaskan kondisi sebelumnya dan menunjukkan kesiapan untuk berubah menjadi lebih baik. Tahapan yang kedua yaitu tahapan change. Organisasi beralih dari cara kerja lama ke cara kerja baru dengan melakukan pelatihan, pengembangan, serta komunikasi yang terus dilakukan untuk membantu anggota menyesuaikan diri dengan perubahan. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu tahapan refreezing, menyeimbangkan faktor pendorong dan penghambat yang diperlukan untuk menstabilkan kondisi baru, penguatan pola kerja baru, serta penetapan dalam aturan dan prosedur menjadi langkah utama pada teori ini. Program pengenalan fasilitas dan pelatihan kompetensi atau biasa disebut PPFPK merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperkenalkan jurusan pariwisata kepada mahasiswa baru jurusan pariwisata. PPFPK bertujuan membekali mahasiswa baru mengenai pengetahuan dasar kepariwisataan, melatih kedisiplinan, mengenal fasilitas yang tersedia pada jurusan pariwisata, dan membantu mahasiswa baru jurusan pariwisata untuk menerapkan tata tertib yang berlaku di lingkungan jurusan pariwisata. Pada PPFPK 2025 membutuhkan perubahan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas manajemen perubahan menurut teori Lewin yang akan diterapkan pada PPFPK 2026. Permasalahan yang terjadi pada PPFPK 2025, yang pertama, praktik yang mendukung pemahaman materi pariwisata kurang diterapkan. Yang kedua, rangkaian kegiatan terasa monoton karena peserta lebih banyak waktu untuk duduk dan mendengar penjelasan. Yang ketiga, penyampaian aturan yang kurang detail menjadi penyebab munculnya pelanggaran. Yang keempat, proses evaluasi diberikan dengan pendekatan yang kurang komunikatif dan kurang nyaman untuk didengar. Tujuan penerapan manajemen perubahan pada PPFPK 2025, yang pertama, meningkatkan mutu pelaksanaan PPFPK 2026. Yang kedua, membangun sistem koordinasi dan kesiapan panitia yang lebih baik. Yang ketiga, mewujudkan standar pelaksanaan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Yang keempat, membangun proses evaluasi yang lebih komunikatif dan lebih nyaman untuk didengar. Pada penerapan tahapan yang pertama yaitu tahapan unfreezing, yang pertama mengumpulkan evaluasi, kritik, dan saran dari kegiatan PPFPK sebelumnya sebagai dasar perubahan. Yang kedua, menyampaikan masalah kegiatan periode sebelumnya sebagai dasar kebutuhan perubahan. Yang ketiga, menyusun dan mengomunikasikan peraturan sejak awal secara tertulis dan lisan. Yang keempat, mempersiapkan panitia yang menerima perubahan dan siap melakukan perbaikan dari PPFPK sebelumnya. Pada penerapan tahapan yang kedua, yaitu tahapan change, yang pertama menambah variasi kegiatan berbasis praktik. Jadi, setelah pemaparan materi, peserta bisa diajak untuk melakukan praktik dari materi yang disampaikan sebelumnya. Yang kedua, alur kegiatan dibuat lebih variatif seperti kombinasi materi, praktik, refleksi, dan games. Jadi untuk kegiatan tidak terasa monoton dan peserta tidak mudah bosan dengan kegiatan PPFPK. Yang ketiga, sosialisasi aturan dilakukan sejak awal secara lengkap agar tidak terjadi pelanggaran pada peserta PPFPK. Yang keempat, evaluasi dilaksanakan tanpa menggunakan penilaian yang menghakimi, tetapi dengan mengarahkan peserta untuk memahami kekurangan melalui penyampaian dengan intonasi yang baik, nyaman didengar, namun tetap tegas.
Untuk penerapan tahapan yang ketiga yaitu tahapan refreezing. Yang pertama, membuat panduan pelaksanaan PPFPK versi baru sebagai pedoman tetap. Yang kedua, membentuk dokumentasi program seperti rundown, modul, dan evaluasi agar diterapkan ulang. Yang ketiga, melakukan evaluasi akhir panitia untuk mengarsipkan kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, membudidayakan metode PPFPK baru melalui pelatihan panitia dan regenerasi setiap tahunnya. Baik, itu pendapat yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen perubahan menurut teori Lewin yang akan diterapkan pada PPFPK 2026. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.